Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Hadi Wijaya dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi dengan NIM 24030450045. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang teknologi informasi dan UU ITE. Yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah teknologi informasi. Teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menyebarkan informasi. Dalam konteks modern, ini mencakup internet, komputer, perangkat lunak, jaringan, dan sistem digital lainnya. Yang kedua ada UU ITE. UU ITE adalah singkatan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ini kemudian direvisi melalui UU nomor 19 tahun 2016. Ini mengatur hukum terkait informasi elektronik, transaksi digital, serta perlindungan data dan etika penggunaan teknologi informasi. Latar belakang terbentuknya UU ITE. Latar belakang terbentuknya UU ITE adalah yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, terutama penggunaan internet menimbulkan kebutuhan akan regulasi hukum di ranah digital. Yang kedua, meningkatnya tindakan kejahatan cybercrime, seperti peretasan, pencurian data, penipuan online, hingga penyebaran hoaks. Yang ketiga, kebutuhan akan keabsahan hukum terhadap transaksi elektronik agar transaksi daring memiliki kekuatan hukum seperti transaksi konvensional. Yang keempat, perlindungan terhadap masyarakat, baik individu maupun institusi, dalam menggunakan teknologi informasi. Tujuan UU ITE. Tujuan dari UU ITE adalah yang pertama, memberikan kepastian hukum bagi pelaku transaksi elektronik. Yang kedua, melindungi hak dan kebebasan pengguna internet termasuk privasi dan data pribadi. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang aman dan tertib. Yang keempat, memberantas dan menindak kejahatan cyber dan penyalahgunaan internet. Yang kelima, menjaga etika dan moral dalam penggunaan teknologi digital. Dampak UU ITE, dampak positif dan dampak negatif. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai dampak positif dari UU ITE. Yang pertama, memberikan perlindungan hukum dalam transaksi digital. Yang kedua, mencegah penyebaran konten ilegal seperti hoax, pornografi, ujaran kebencian, dan lainnya. Yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan publik terhadap ekosistem digital. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih bijak dalam bermedia sosial. Dampak negatif dari UU ITE. Yang pertama, ada beberapa pasal UU ITE dianggap multitafsir. Misalnya pasal 27 dan 28 tentang pencemaran nama baik, sehingga kerap disalahgunakan untuk membungkam kritik. Yang kedua, meningkatnya kriminalisasi pengguna media sosial karena perbedaan interpretasi hukum. Yang ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap UU ITE menyebabkan banyak kasus hukum yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara non-litigatif. Studi kasus kebocoran data aplikasi Peduli Lindung. Belum lama ini publik dihebohkan dengan kabar soal situs Peduli Lindung yang diduga diretas dan dialihkan menjadi situs judi online. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi resmi memblokir situs web pedulilindung.id yang disusupi oleh konten judi online. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar menyebut pemblokiran ini merupakan komitmen untuk memberantas konten judi online dan melindungi masyarakat. Tindakan ini diambil menyusun adanya laporan masyarakat mengenai munculnya konten perjudian online dalam website tersebut, kata Alex. Menurut Alex, hasil verifikasi mereka menunjukkan bahwa situs Peduli Lindung ID telah disusupi atau defacement, situs yang wajib digunakan ketika pandemi COVID-19 itu kemudian menampilkan konten yang mengarah kepada situs perjudian online. Peduli Lindung dikenal sebagai situs kesehatan, menjadi bagian vital masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19
Kejadian dugaan peretasan tersebut menuai kritik dari para warga, terutama soal keamanan data pengguna. Lanjut, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah dan fungsi Peduli Lindung. Peduli Lindung awalnya dikembangkan sebagai aplikasi dan situs resmi dari pemerintah Indonesia untuk membantu menangani pandemi COVID-19. Platform ini berperan penting sebagai tanda bukti status vaksinasi bagi masyarakat yang ingin bepergian. Sertifikat vaksin yang tersimpan di Peduli Lindung juga menjadi syarat penting untuk memasuki berbagai tempat umum. Menurut Alex, fungsi dan manfaat dari Peduli Lindung baik versi situs maupun aplikasi ponsel sangat beragam. Selain berfungsi sebagai paspor kesehatan digital, layanan ini juga menyediakan informasi tentang zona risiko COVID-19. Selain itu, Peduli Lindung membantu pelacakan kontak tracing yang dilakukan oleh lembaga kesehatan pemerintah. Namun, saat dipantau oleh Tempo pada 20 Mei 2025, konten judi online tersebut sudah tidak lagi muncul di situs Peduli Lindung. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi secara resmi memblokir akses situs Peduli Lindung ID yang telah secara resmi disusupi oleh konten judi online. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menyatakan bahwa pemblokiran ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memberantas konten penjudian daring dan melindungi masyarakat dari paparan konten ilegal. Tindakan ini diambil menyusul adanya laporan masyarakat mengenai munculnya konten perjudian online dalam website tersebut, kata Alex. Rabu 21 Mei 2025. Namun saat dipantau kembali oleh Tempo pada 20 Mei 2025, Kepala Biro dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman menjelaskan bahwa sejak Maret 2023, situs Peduli Lindung sudah tidak lagi dikelola oleh Kemenkes. Sejak Maret 2023, Peduli Lindung menjadi Satu Sehat. Maka sejak itu semua terkait sistem itu sudah beralih ke Satu Sehat, ujarnya Aji saat dihubungi Tempo. Aji menambahkan sejak pengalihan tersebut, layanan kesehatan kini beralih ke Satu Sehat yang dapat diakses melalui situs Satu Sehat Kemenkes Go ID. Layanan kesehatan resmi dari pemerintah ini pun dapat diakses melalui aplikasi di App Store dan Play Store. Saat ini, website Peduli Lindung dikelola oleh Telkom Indonesia. Namun setelah penggantian ke Satu Sehat, manajemen Telkom juga menyatakan bahwa mereka sudah melepas pengelolaan basis data Peduli Lindung sejak 2023, seiring berakhirnya kontrak oleh Kemenkes. Telkom secara otomatis juga telah melepas pemilikan domain Peduli Lindung ID per 28 Maret 2024 ke domain registrator. Nah, baru-baru ini Peduli Lindung itu lagi viral lagi karena data kita sudah bocor ke pihak yang tidak jelas gitu. Selain data kita diambil oleh orang yang tidak jelas, juga tidak bertanggung jawab, data kita itu berisi nama, KTP, KK, dan lain sebagainya. Data tersebut biasanya digunakan untuk aktivitas ilegal seperti penggunaan identitas palsu, terus juga penggunaan pinjaman online yang kita sendiri bahkan tidak pernah meminjam pinjaman online, namun digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meminjam uang tersebut, sehingga dampak negatif yang terjadi kita disamperi oleh rentenir untuk membayar tagihan pinjaman online yang kita sendiri bahkan tidak meminjam pinjaman online tersebut. Jadi kesimpulannya adalah UU ITE merupakan payung hukum penting dalam era digital, namun masih perlu penyempurnaan dalam pendampingan oleh peraturan lain seperti UU PDP. Kasus Peduli Lindung menjadi pelajaran penting tentang pentingnya keamanan cyber dan transparansi dalam penggunaan data masyarakat oleh pemerintah.
Seharusnya instansi pemerintahan yang bekerja di bagian cyber security itu diganti oleh anak muda yang lebih memahami bagian tersebut, karena sangat disayangkan jikalau anak muda yang memiliki bakat atau kecerdasan tidak masuk dalam instansi pemerintah yang bekerja di bagian keamanan cyber. Selain anak muda membutuhkan pekerjaan, anak muda juga lebih cepat dalam menangkap informasi dibandingkan orang yang sudah tua. Maka dari itu, cepatlah mengganti orang dalam instansi pemerintahan tersebut.